Selamat pagi jemaat Pinto yang dikasih Kristus. Apa kabar? Baik. Dahsyat. Kayaknya saya melihat merasakan kursinya tambah empuk, enak juga. Sampai lupa berdiri, saudara. Kursinya bagus. Saudara, pada suatu saat di Indonesia, yang namanya Indonesian Idol, saudara, ada pengumpulan orang-orang yang berbakat untuk masuk sebagai seorang artis. Pada gelombang pertama ada tes, segerombolan orang ngantri untuk ikut tes masuk Indonesian Idol. Setiap peserta masuk dengan keahlian mereka masing-masing, saudara, dengan suara yang bagus. Ada seorang pemuda masuk ke dalam ruangan, dia berdiri diam menatap setiap juri yang ada. Begitu lama, 10 menit, 15 menit, juri bertanya, "Kenapa sih kok kamu gak nyanyi, gak bersuara?" Sang pemuda berkata, "Kata mama saya, suara saya sangat merdu kalau saya sangat diam." Kata mama saya. Lah, itulah saudara cerita pengenalan kita pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membicara tentang melodi surgawi, saudara. Orkestra kehidupan. Saudara bisa melihat saat-saat di akhir zaman ini, saudara. Sebelumnya saudara, saya ingin berbicara tentang bully-bully. Siapkan bully-bully. Saya ingin berbicara tentang saudara bisa melihat apa yang terjadi sekeliling saudara. Tapi karena ternyata sangat susah buat saya untuk masuk ke hal yang demikian. Sedang ada Tuhan mengarahkan ke arah yang lain, saudara. Akhirnya saya harus membawa orkestra kehidupan, saudara. Karena saya percaya pasti di antara saudara ada yang masih mengalami, ada yang akan mengalami, saudara. Kalau Tuhan mengendaki dan mengarahkan saya untuk membawa hal yang demikian. Karena saya melihat ada pintu yang tertutup, saudara. Saya nggak berusaha, tapi saya nggak bisa, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang melodi surgawi. Saudara bisa melihat sekeliling saudara saat ini, di mana-mana terjadi malapetaka, ada flood, banjir yang luar biasa yang nggak pernah terjadi. Bertubi-tubi, saudara, kita melihat rekan-rekan kita, saudara kita di Queensland, apa mereka ngalamin. Kita lihat lagi, sesudah itu belum selesai, ada yang namanya juga siklon Yasi datang juga, saudara. Kita melihat semua orang pada mengungsi, dan kita terheran-heran, kok bisa itu terjadi ya? Selama hidupnya kok belum pernah hal demikian. Itu belum berlalu, kita bisa melihat di Mesir, ada kejadian lagi bertubi, saudara. Bersedia itu untuk turun. Udah turun sekarang, saudara bisa melihat FPI juga di Indonesia menuntut supaya Bambang juga turun, saudara. Saudara, kalau melihat sekeliling kita sini, gak ada satu kepastian. Gak ada sesuatu yang kita bisa pegang, gak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Semua serba ketidakpastian. Kita melihat hidup kita, kenapa kok saya dulunya begini, kenapa saya harus jadi begini. Kadang-kadang kita juga menyesali dengan apa yang kita ngalamin, saudara. Dan karena kita menyesal, kita sedih, kita lupa untuk bisa memaafkan orang-orang tertentu yang membuat kita jadi demikian. Kita lihat, saudara, di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Oh, udah keluar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia sudah merancang segala sesuatu, saudara. Kalau saat ini kita pada saat bayangkan pada saat ini saudara berada di Queensland, apa yang saudara ngalamin saat ini? Kalau saudara bayangkan saat ini saudara berada
di Ken, apa saat ini saudara mengalami. Pada saat kejadian itu datang melanda kota saudara, melanda daerah saudara, perkebunan saudara, apa saat ini yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara berada di Sydney, di Australia jauh. Kalau saudara ada di Amerika mungkin keseringan kena twister. Jadi udah ada persiapan saudara. Saudara bisa melihat segala hidup yang terjadi bertubi-tubi semuanya untuk memberi kebaikan kepada kita saudara. Ada satu saat pintu itu terbuka, ada satu saat pintu itu tertutup. Dan ada satu saat kita yang merasa hidup kita sangat susah, dengan susah payah kita untuk berjuang. Tapi semua itu masuk dalam rancangan Tuhan. Hidup kita adalah rancangan Tuhan saudara, ada dalam telapak tangannya. Dia tahu apa yang akan terjadi di hari kemudian. Dia tahu apa yang terbaik saudara. Saudara bisa bayangkan, setiap aspek dalam kehidupan ini Tuhan memakai untuk memberi kebaikan untuk kita. Segala kejadian yang kita ngalamin bukan untuk memberikan kita jatuh. Segala kejadian kita ngalamin bukan untuk menjatuhkan kita, membuat kita down, tapi itu semuanya untuk mengangkat kita menuju tujuan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita mempunyai destiny, tujuan, yaitu nanti ketemu dengan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita yang kita namakan journey itu, yang saya namakan sekarang itu melodi, saudara. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada juga datar. Saudara bayangkan kalau saat ini saudara mengendarai sebuah mobil yang bagus. Satu saat mobil itu pasti akan berjalan dengan pelan, satu saat dia akan berjalan dengan cepat, satu saat dia akan berhenti. Jadi ada hal-hal tertentu yang bias, mobil itu kan berdiri dalam keadaan yang seharusnya. Enggak selamanya mobil yang bagus berjalan terus dan enggak pernah stop dengan kecepatan yang sama. Satu saat akan naik turun, di stop, dan juga di pelan, dan juga cepat. Begitu pun yang kita ngalamin saudara. Segala aspek yang terjadi di kehidupan kita itu membuat kita menjadi baik. Saudara bisa bayangkan saat ini. Saat ini kalau saudara melihat Alkitab saudara menceritakan tentang Yudas. Kita mengutuki Yudas. Kita membuat segala sesuatu karena Yudas itu di mata kita nggak bagus. Tuhan Yesus mengalami sendiri pada masa hidupnya. Di Taman Getsemani, dia melihat hidup dia akan menuju kehancuran. Dia berdoa dengan peluh, dengan tetesan keringat darah. Dia berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu, biarlah berlalu daripadaku. Dan dia tahu saudara, kalau Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu saudara, dia mempunyai kuasa, dia mengatur segala sesuatu tanpa dengan kuasa dari surga. Dia bisa perintahkan 11 muridnya untuk menyingkirkan Yudas. Atau dia bisa meninggalkan Yudas di satu kota tertentu sebelum masuk ke Yerusalem. Tuhan itu tahu saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia berbiar kehendakmu yang jadi ya Bapa. Karena dia tahu rancangan itu sudah disiapkan oleh Bapa di sorga. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus mengizinkan Yudas bukan pengkhianatan. Saudara tahu, kalau tanpa Yudas saat itu, tanpa pengkhianatan, gak ada penyaliban. Tanpa penyaliban, gak ada kematian saudara. Tanpa kematian, gak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, gak ada penebusan. Tanpa penebusan, saudara dan saya gak ada di tempat ini. Amin saudara. Saudara bisa melihat peran yang dibawa oleh Yudas sangat penting saudara. Yesus mengetahui kalau hal ini sangat menyakiti hati dia. Karena orang yang dia didik, dia bina dari awal sampai akhir, harus menyangkali dia, harus mengkhianati dia. Siapa sih yang mau dikhianati saudara? Saya nggak mau dikhianati, saya nggak mau dibohongin. Tapi Yesus menyadari ini pasti terjadi. Yesus menyadari saudara. Dia membiarkan hal itu terjadi karena dia tahu rancangan Bapa itu luar biasa. Karena sebelum saudara lahir kita sudah dirajut saudara. Kita sudah dibentuk. Kemudian kelak kita akan jadi apa? Tapi banyak dari kita yang berusaha untuk keluar dari rancangan Tuhan. Saat ini kalau ada yang menyakiti saudara, banyak dari kita pada saat kita disakiti, kita berpikiran, kita merancang hal-hal yang jahat untuk menyerang kembali orang demikian. Tahu rasa lu ya, siapa saya? Kita lupa kalau Yesus sendiri mengatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Karena dia tahu hidup kita adalah rancangannya. Dan dia memberikan orang-orang tertentu untuk menekan kita supaya kita berpindah dari satu tempat atau kita bukan hal-hal yang lain. Saya ingat saudara, sekitar tahun 98 kalau nggak salah, 98 atau ya sekitar sudah lama banget. Waktu itu gereja ada di Metro Hotel, ada seorang jemaat datang, ibu-ibu, terus cerita ini, Pak, saya dulu ngontrak di Grogol, kita jualan sofa, terus saya komunikasi baik dengan pemiliknya, kita bayar tepat waktunya, pada hari-hari terakhir, sebulan sebelum selesai kita udah bayar duluan Pak, udah lunas. Malah dia naikin, kita bayar juga udah lunas karena komunikasi kita sangat baik. Tapi nggak tahu kenapa Pak, 3 minggu sebelumnya orangnya datang marah-marah dan kembalikan uang saya dan suruh saya keluar dengan secepatnya. Wah, sangat-sangat marah dan sedih. Terus dia mengatakan, ya habis gimana? Dia udah kembaliin duit, dia nggak mau tahu, harus keluar gitu. Dia kasih waktu 1 minggu. Ya udah, kontraknya belum habis tapi harus keluar. Duitnya dibalikin. Orangnya yang ngangkat keluar barangnya, pergi. Ternyata ada pengontrak baru lagi saudara, bayarnya lebih mahal lagi. Masuk menempati tempat itu saudara. 2 minggu sesudah itu saudara, terjadi kerusuhan Mei saudara. Semua dibakar habis. Orangnya datang bersyukur, oh terima kasih Tuhan, itu baik tau. Dia tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Banyak dari kita mungkin saat ini saudara belum menyadari apa yang terjadi. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau 30 tahun kemudian. Terjadi juga seperti dalam kehidupan saya. Pada tahun 90 saya mengalami namanya muntah darah. Saya di rumah sakit dirawat sama dokter di Maluku, divonis, oh ini TBC. Tapi orangnya nggak batuk-batuk, tiba-tiba muntah darah, TBC, udah masuk. Ikutin aja saudara. Belum mengenal Tuhan saudara, ikutin aja. Masuk, dirawat, akhirnya putar bolak-balik, ujung saya dipindahin ke Jakarta. Ketemu dengan bapak saya. Udah 20 tahun kita berpisah saudara. Ketemu, proses lagi, saya kuliah kedokteran, proses lagi. Akhirnya saya harus berhenti karena ribut dengan dia. Pada tahun ke-6 saya kabur ke sini saudara. Udah dilihat-lihat, kenapa kejadian itu bertubi-tubi saudara. Saya sudah berapa tahun kemudian saudara, saya pulang ke Indonesia sekitar 7 tahun yang lalu saudara. Saya ketemu dengan pendeta anak muanya Pak Royandi. Saya bilang saya mau didoain inner healing. Terus Pak Yohanes mendoainkan saya gitu. Terus saya melihat, wah, pada umur sekian saya melihat ada api yang besar dalam kehidupan saudara. Api yang besar. Tapi saya melihat Tuhan mengangkat saudara pindahin ke satu tempat. Nah, pada tahun sekian juga, gak lama saya melihat Tuhan mengangkat saudara juga pindahan jauh ke satu pulau yang sangat besar. Jadi saya dipindah-pindahin saudara. Dari situ saya menyadari, oh kejadian waktu saya muntah darah dan divonis TBC, dibawa ke Jakarta, divonis sakit kanker, sampai saya nggak meninggal, ada, puji Tuhan saudara. Sampai saya ada di sini, baru saya menyadari kalau hidup saya itu sudah diatur oleh rancangan Tuhan. Kalau saat itu saya cuma diam dan pasrah saudara, karena belum mengenal Tuhan. Saya dibawa ke Jakarta, diproses sama Tuhan saudara. Diproses gimana saya hidup dengan bapak saya yang 20 tahun baru ketemu. Jadi hanya sebagai seorang kewajiban tapi gak ada kasih. Jadi hidup saya dibentuk di situ, betapa keras saya dibentuk sebelum saya dibuang ke tempat yang benar-benar keras di sini saudara. Akhirnya saya ditempatkan di sini, saya berjuang dengan keras karena saat itu saya sudah diproses saudara. Jadi kehidupan kita yang kita ngalamin itu ada alurnya saudara. Sampai saya bisa mengenal Tuhan dan saya menyadari, oh ternyata saat ini kalau saya bertanya, ada penduduk-penduduk tertentu yang bisa konform dengan yang lain. Ada berapa orang itu saya konform. Kalau saya ke Indonesia gimana? Oh jangan Pak, Tuhan bilang kamu gak boleh ke Indonesia.
kamu ditempatkan di sini. Oh gitu ya. Ya saya menyadari, kalau saya feedback lagi, review kembali lagi, oh ternyata hidup saya hal yang demikian sudah dirancang. Sudah dirancang, saudara. Nah saudara, kita kembali lagi saudara. Kita melihat saudara, pada saat Yudas mengkhianati Yesus, Yesus sudah mengetahui, dan dia tahu betapa sakit hatinya dia. Dia percaya kepada orang tertentu sehingga segala keuangan dia berikan kepada Yudas untuk diproses kebutuhan segala-galanya, saudara. Dia sangat percaya. Kalau saudara nggak percaya sama seseorang, nggak mungkin saudara memberi kuasa kepada dia untuk memegang rekening koran saudara atau keuangan saudara. Yesus percaya kepada Yudas, dan dia tahu kalau Yudas ini pasti akan mengkhianati dia. Dia mempunyai kuasa untuk menstopkan hal itu semua, menghentikan hal itu semua, tapi dia membiarkan itu semua terjadi. Begitu juga kita lihat saudara, apa yang terjadi tentang Yosef. Kalau saudara membaca Keluaran, Kejadian, saudara, Yosef anaknya Yakub, waktu dia diangkat, dia disayang oleh bapaknya, diberi jubah yang bagus. Saudara-saudaranya menangkap, masukkan dia ke sumur dan dijual seorang budak. Dia menjadi seorang budak di Mesir. Dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dia dihina, dia juga dituduh, difitnah hal yang tidak dia lakukan. Dia masuk lagi ke penjara, saudara. Dia melihat hidupnya, apa sih yang salah dari hidup saya? Dia mengoreksi apa sih yang salah. Jadi dia katakan kepada para pelayan-pelayan, kalau engkau bebas dari sini, jangan lupa ya, katakan kasus saya kepada sang raja Firaun. Saudara lihat betapa sedihnya Yosef saat itu. Saudara sendiri dianggap sebagai pelindung, kakak sendiri bisa mengkhianati dia, dijual sebagai seorang budak. Gak enak kalau jadi seorang budak. Kalau sebagai pembantu enak ya, dibayarin masih lumayan. Kalau budak udah gak ada segala sesuatu, saudara. Dijual, dia harus masuk ke penjara dengan kesalahan yang bukan dia lakukan. Dia difitnah. Tapi semua segala sesuatu yang dia sudah lewatkan, dia menjadi ruler, menjadi pemimpin, menjadi pengatur di kerajaan Firaun. Akhirnya berkata, ini semua karena rancangan Tuhan. Kalau saudara-saudaraku tidak menjual aku nggak akan bisa ada di Mesir saat ini. Kalau satu aku nggak dihina, aku nggak difitnah oleh Tante Potifar, aku nggak akan ada di istana Firaun saat ini. Akhirnya dari ending segalanya dia mengucap syukur, kan dia melihat melodi hidupnya dengan baik, saudara. Saat ini mungkin saudara ada yang sedih, ada yang kecewa, sampai kepahitan, saudara. Karena saudara tidak menyadari kalau Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk menekan saudara, untuk membentuk saudara. Saya enggak ada saudara, setiap yang saudara alamin saat ini, enggak ada satupun yang kebetulan. Mungkin saat itu saudara bisa melihat kenapa Barnabas dan Paulus harus berpisah. Mereka dua seorang penginjil, berdua mengabarkan firman Tuhan. Kenapa harus bertengkar dan berpisah? Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, kenapa mereka harus berpisah? Bukankah mereka punya roh yang sama, iman yang sama, Alkitab yang sama? Kenapa mereka bertengkar dan berpisah? Kalau mereka nggak berpisah saat itu, saudara, Injil itu nggak masuk ke kita, saudara. Begitu saudara bisa melihat lagi, kenapa orang-orang Israel bisa menolak Yesus? Mereka melihat ada mujizat yang terjadi, kenapa mereka harus menolak? Saat itu mereka nggak ngerti, saudara. Tapi bertahun-tahun, berabad-abad lewat, saat ini baru kita menyadari, oh, ternyata kalau mereka nggak menolak Yesus, Injil nggak akan masuk ke bangsa yang lain. Dan keselamatan itu nggak akan menjadi milik kita, kepunyaan bangsa Israel saja. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi dalam hidup saudara dan saya, itu masuk dalam melodinya Tuhan. Saudara bisa bayangkan Mozart saat itu berdiri dengan tongkatnya, atau Beethoven, dia mengatur semua melodi yang ada. Dia bisa menunjukkan drum bunyi harus gede,
atau trompet harus gede, atau organnya harus kecil. Semua itu masuk dalam kuasanya dia. Sama dengan hidup kita, masuk dalam rancangan. Saudara bisa bayangkan saat itu apa yang terjadi. Lazarus sakit dan harus meninggal. Meninggal, saudara. Papanya sudah nggak ada, mamanya sudah nggak ada, cuma kedua kakaknya perempuan. Mereka sangat sedih, saudara. Mereka sangat sedih. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan dia nggak meninggal, dia sedang tidur. Kejadian itu hanya mau menggambarkan kepada kita, pada di mana saat kita melihat pintu tertutup, gak ada jalan keluar. Tapi dalam Yesus ada jalan keluar. Yesus mengatakan dia hanya tidur. Ayo kita kembali bangunkan dia. Jadi segala kejadian saudara ngalamin, segala apa yang saudara ngalamin saat ini, itu nggak ada alasan untuk saudara mengutuki atau memarahin orang-orang tertentu. Saudara harus mengucap syukur, karena kejadian itu akan mengangkat saudara. Kejadian Lazarus mengangkat iman orang-orang sekeliling, mengangkat iman kita juga. Kalau saya melihat Lazarus, saudara, itu bisa menguatkan saya. Di mata kita gak ada jalan keluar. Lazarus sudah mati, sudah dikuburkan, sudah busuk, saudara. Tapi Yesus mengatakan dia hanya tidur. Jadi saudara, di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin, saudara. Saat ini apa yang masalah yang saudara ngalamin saat ini? Kesulitan keuangan, keluarga, relationship. Mungkin bagi orang lain itu nggak ada jalan keluar, bagi saudara dan saya. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah jalan keluar satu-satunya. Sarah pada saat itu mandul, saudara. Sudah tua, mandul. Tapi Tuhan mengatakan keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit. Tuhan mengatakan, engkau beriman kepada saya, percaya dengan perkataanku, itulah jalan keluar. Saudara bisa bayangkan, kadang-kadang dalam perjalanan kita setiap hari, kita melakukan kesalahan, saudara. Kita jatuh buat kesalahan. Tapi dia tahu, dan dia mau mengangkat kita. Kalau saudara review lagi, lihat apa sih yang Abraham lakukan. Tuhan menjanjikan Abraham keturunan. Abraham menunggu, tapi Abraham mengambil langkah lain. Yesaya mengatakan, jalanmu dengan jalanku itu berbeda seperti langit dan bumi. Kita lihat, saudara, di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya pasal 55 ayat yang 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi pada saat Abraham memikirkan segala sesuatu, tujuan Tuhan untuk memberikan saya keturunan, Abraham mencari jalan keluar, saudara. Memberi rancangan sendiri. Abraham tidur dengan Hagar, menghasilkan keturunannya. Saudara lihat apa yang terjadi. Mungkin setiap saat Sarah, tiap malam Sarah mengeluh, kalau Tuhan menjanjikan aku keturunan, kita keturunan kenapa hingga saat ini kita belum punya, Pak? Saat ini mungkin saudara ngalamin, ayo ke dokter, ayo minum obat ini, minum ini, training dan segala terapi. Mungkin itu saudara ngalamin. Dan saya percaya Abraham juga ngalamin. Ditekan oleh istrinya, kalau engkau bilang dia Allah yang luar biasa, mana itu janjinya? Saking menunggu kelamaan, mereka mengeluh dan mengeluh. Akhirnya mereka mengambil jalan sendiri. Yang penting dapat keturunan. Karena janji Tuhan keturunan. Tidurlah dia dengan Hagar. Itu kesalahan yang Abraham lakukan. Dia keluar dari jalannya Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Selama 13 tahun Tuhan tidak berbicara dengan Abraham. Tuhan mendiamkan diri. Sehingga Alkitab mencatat pada umur yang ke 99 baru Tuhan menampakkan diri.
berbicara dengan dia untuk mendapatkan Ishak. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita menunggu janji Tuhan dan kita mengeluh, mana sih Tuhan itu? Kita melihat sekeliling, kenapa kita terlalu susah? Kita struggling too much. Kita lupa akan melodinya Tuhan. Kita struggling karena kita belum siap, saudara. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Kalau saat ini kulkas di pojok yang besar itu, kalau Pak Rusdi bisa melihat ini dan anak gadis yang kecil, siapanya Pak? Shannon. Kamu, Bapak capek, tolong kamu pindahin kulkas itu keluar ya. Pak Rusdi nggak akan bisa nyuruh Shannon lakukan karena dia tahu kemampuannya Shannon, kapasitasnya Shannon. Tuhan juga pasti akan memberkati Abraham berlimpah-limpah, tapi saat itu belum waktunya Abraham. Abraham belum siap, saudara. Karena pada saat dia memberikan hal yang demikian, pasti akan terjadi sesuatu. Dan terjadi sesuatu. Pada saat Abraham yang punya Ismail, Abraham sangat mendewakan Ismail. Luar biasa. Dia lupakan segala sesuatu karena anak di hari tuanya, saudara, satu-satunya. Kalau kita review lagi, saudara, kita melihat proses yang Daud ngalamin. Setiap hari dari kecil Daud menggambarkan kambing domba. Dalam keluarganya dia disingkirkan, saudara, tidak dipandang, disingkirkan. Kamu anak kecil, ayo gambarkan kambing domba. Segala sesuatu Daud. Dalam prosesnya dia menggambarkan kambing domba, dia mengalami proses, saudara. Dia bertempur dengan beruang, dengan binatang buas, hanya untuk membela kambing dombanya, saudara. Dia bertempur, dia melawan mereka. Di situ terjadi pelatihan, saudara. Kalau saat ini saudara diejek, saudara dihina, itu pelatihan yang saudara ngalamin. Saudara nggak akan bisa balas kembali apa yang saudara orang-orang lakukan buat saudara. Karena hidup saudara masuk dalam melodinya Tuhan. Amin, saudara. Saudara nggak ada hak untuk membalas kembali karena pembalas adalah hak Tuhan. Dan Tuhan menggunakan orang-orang tertentu untuk membentuk saudara supaya saudara menjadi baik. Karena saudara masuk dalam melodinya Tuhan. Begitupun Daud. Kalau Daud melihat kembali, kenapa saya wasting time too much di tanah lapang? Kalau Tuhan mau menjadikan saya seorang raja, seorang prajurit yang gagah perkasa, kenapa nggak kirim saya ke campnya Saul seperti kakak-kakak saya yang lain, supaya di situ saya berlatih bagaimana memegang pedang. Saudara bisa melihat pada saat dia berkelahi dengan Goliat, Saul berusaha memberikan segala perlengkapan perangnya kepada Daud. Daud memakainya dan dia merasa, saya nggak cocok karena dia belum pernah menggunakannya. Sama seperti saudara. Kalau saudara biasa, contoh saudara bisa mengendarai misalnya mobil kecil. Satu saat dalam hal tertentu karena mendadak saudara dikasih kunci mengendarai mobil yang besar, truk, atau istilah Land Cruiser lah yang besar. Pada saat saudara mengendarai, detik-detik pertama pasti saudara canggung dan kaku. Wah, gimana nih? Saudara pasti gelisah karena nggak terbiasa. Itu dialami oleh Daud. Pada saat Saul memberikan alat perangnya kepada Daud, Daud memakai dan merasa keberatan dan dia nggak berbebas bergerak. Dan akhirnya dia melawan Goliat hanya dengan batu. Kalau saudara jadi Daud satu, pasti saudara mikirkan, oh betapa bodohnya saya menghabiskan waktu saya di padang gurun hanya untuk hal-hal yang gak berguna. Kalau Tuhan mau menjadikan saya raja, saya harus dilatih di istana. Perkataan yang manis, kata-kata yang manis, bagaimana bisa bertingkah seorang raja, bagaimana bisa memegang pedang, alat-alat perang yang lain, bagaimana bisa mengatur strategi perang. Kenapa itu yang tidak diajarkan kepada saya? Malah saya harus mengembangkan kambing domba. Tuhan memakai sekeliling kita untuk membentuk kita, saudara, bukan untuk menjatuhkan kita. Kalau saudara bisa melihat, Tuhan juga memakai Goliat untuk mempromosikan Daud. Setelah Tuhan melihat Daud siap akan segala sesuatu, Tuhan mengirim Daud menghadap Goliat. Dan pada saat itu, orang tuanya Daud menyuruh Daud mengatakan rantangan makanannya untuk kakak-kakaknya. Itu bukan hal yang kebetulan, saudara. Itu masuk dalam rancangan Tuhan juga. Pada saat dia melihat
Goliat. Pada saat Goliat menantang prajurit Israel dan semua pada ketakutan diam saja, itu juga bukan hal yang kebetulan. Tuhan sudah merancang, saudara. Karena hidup kita adalah rancangan Tuhan. Tuhan sudah merancang di mana Daud harus maju melawan Goliat. Saya ingat, saudara, sekitar 2-3 minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang orang India, saudara, bekas grocery manager dari Drumoin. Waktu itu ketemu, dia bilang, "Oh Jimmy, saya lihat majalah foto kamu masuk di mailbox saya." Karena tinggal di daerah Lord Paramata. Dan saya tahu ini pasti kamu. Dia pernah aja udah lihat, oh ini si Jimmy. Terus dia bilang, "Kamu gimana?" "Wah, saya sekarang udah kerja di City Rail." "Kamu ngapain?" "Saya bawa train." "Oh, bawa kereta." "Wow, hebat dong." "Iya, dulu waktu saya dikencet-kencet sama store manager itu, waduh, kayaknya seperti saya tuh kayak orang bodoh gitu. Ini kenapa begini?" Biasa kan kalau kita anak buah buat kesalahan, kita yang disalahin. Padahal kita kan nggak masuk, kita lagi libur, lagi off. Kok kita disalahin? Nggak dikencet, digini-giniin. Akhirnya dia harus keluar, berhenti, saudara. Dia bilang, untung saat itu, dengan mulutnya, untung saat itu Tuhan pakai itu store manager. Dia tekan saya, dikencet saya. Akhirnya saya keluar. Karena saya kesal, capek, saya keluar, berhenti. Saya melamar di Centerlink, saya masuk ke Railcorp. Di situ saya training. Sekarang saya bawa kereta. Loh, enak dong gajinya. Oh iya, saya dapat 80. Benar ya? Iya, 80. Oh ya, bagus juga dong. Iya, saya cuma duduk pencet jalan sendiri. Saya cuma keretanya gitu. Kalau ini saya harus lihat ini berantakan, harus beresin, ini berantakan, harus ngatur orang. Saya cuma ngatur tombol aja jalan. Begitu pulang gitu. Udah. Dia mengucap syukur, saudara. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin di mata kita saat ini kita mengeluh, karena kita nggak ngerti. Kita nggak menyadari apa sih saat ini yang kita ngalami. Dan kita berusaha untuk menyerang balik. Mungkin saat ini saudara kepahitan dengan orang tua saudara. Oh, orang tua saya nggak adil. Kenapa dia harus membuat hal yang demikian? Saya ingat dalam keluarga saya, adik diri saya yang paling bongsu, saudara, paling kecil, dimanja sama papanya, dimanja sama papa saya. Saya dibiarin lepas gitu, gak dipeduliin. Papa saya. Saya dibiarin lepas dan anak ini selalu dimanja, selalu dikasih uang saku, apa yang dia mau selalu disiain. Kadang-kadang saya melihat, wah kayaknya kurang adil, cemburu. Tapi saya mikir lagi, gak apa-apalah. Anggap saya sedang latihan selama papa saya masih ada. Latihan bagaimana berjuang dalam hidup. Dan saya lakukan, saudara. Saudara tahu, waktu saya pergi kuliah, kan saya jual itu minyak kayu putih, saudara. Saya menganggap hidup saya ini sebagai latihan. Begitu pergi kuliah tadi, wah gak ketemu papa tadi, jadi gak dapat uang saku. Gimana makan siang nanti? Saya cari botol Citra, saudara, lotion, yang cuci, saya masukin minyak kayu putih. Saya jalan ke kantin, "Tante, ini minyaknya bagus, tante, coba cium." "Beli deh nih, 3.000 rupiah, saudara." Habis dia beli, "Tante, saya order bakmi 1." Saya bayar, saudara. Saudara bisa melihat, pada saat itu saya merasa sukacita. Kenapa? Karena saya menganggap hidup saya hanya sebagai latihan saat itu. Dan saya nggak perlu gengsi, nggak perlu malu, karena hanya latihan, saudara. Gimana sih sekolah kedokteran ke kampus Atmajaya bawa mobil, makan aja nggak ada duit, malah harus jual minyak kayu putih, saudara. Jadi saya menganggap hidup saya hanya sebagai latihan. Nah, setelah ending segala sesuatu, papa saya kemarin kan berapa tahun lalu udah meninggal sakit kanker. Nah, sebelum dia meninggal, dia juga bilang dia sangat worry dengan adik saya yang paling kecil, karena nggak bisa ngatur hidup. Hingga saat ini juga masih berantakan, saudara. Nggak bisa ngatur hidup, karena segala sesuatu dapatnya gampang, saudara. Nah, saat itu saya melihat kembali, ternyata kalau proses hidup saya kemarin yang sangat keras di Jakarta, itu hanya untuk saya, kalau saya sampai di negara ini, saya nggak seperti kayak gitu. Puji Tuhan, dengan bantuan Tuhan, saudara, saya berdiri, berusaha sendiri di negara ini, saudara. Puji Tuhan. Kalau yang lain mungkin masih bisa dibantu oleh keluarga, saya berdiri sendiri, saudara. Saya menerima Tuhan Yesus, segala sesuatu dirubahkan dengan begitu cepat.
Luar biasa Tuhan itu, saudara. Jadi setelah saya melihat kembali, sebelum saya mengenal Tuhan, saya mengenal kepahitan hal yang luar biasa. Tapi saya meneliti kembali, Tuhan itu tetap sama. Saudara belum mengenal Tuhan atau saudara sudah mengenal Tuhan, melodi hidup saudara ada dalam tangan Dia. Karena Dia menciptakan saudara, walaupun saudara sebelum mengenal Dia, Dia sudah menciptakan saudara. Dan setiap orang yang ada di muka bumi ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Pada saudara mengenal Dia, Dia akan memberi kasihnya lebih besar lagi kepada saudara. Perhatiannya lagi lebih besar lagi kepada saudara. Karena setiap hari saudara memanggil Dia dan memuliakan nama Dia. Amin, saudara. Jadi hidup kita ini adalah melodinya Tuhan. Gak ada sesuatu yang kebetulan. Jadi gak ada alasan buat kita kepahitan dan marah-marah. Apalagi pada orang tua kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebelum matahari terbenam, padamkanlah amarahmu. Karena apa, saudara? Itu semua sedang diatur sama Tuhan. Satu saat ada tuts piano harus ditekan dengan keras, ada juga harus ditekan dengan pelan. Karena maksud purpose tertentu di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi, saudara. Kita lihat apa yang kita ngalamin saat ini, saudara. Apa yang kita ngalamin, kita selidiki lagi kembali. Hal-hal yang kita ngalamin, hal-hal yang kita ngalamin jauh ke depan, untuk memproses kita menuju tempat yang Dia sudah sediakan. Saat ini mungkin saudara melihat, kayaknya suami saya kurang mantap, istri saya karena kurang pintar, atau segala sesuatu orang kurang mendukung saya. Itu Tuhan sedang memproses saudara. Makanya Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita lihat, saudara, di Roma 8 ayat yang ke-8, saudara. Roma 8 ayat yang ke-8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetapkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi segala apa yang kita ngalami di muka bumi ini gak ada kebetulan, saudara. Kalau mungkin ada rekan saudara, orang tua saudara, anak saudara, apapun mereka ngalamin, mereka meninggal atau mereka sakit, itu adalah rancangan Tuhan. Gak ada sesuatu yang kebetulan. Kita mungkin gak bisa menerima saat ini, tapi setelah tahun berlalu, baru kita menyadari seperti Yosef. Untung saya dibuang ke Mesir, untung saya dijual ke Mesir, untung saya jadi budak, untung saya masuk ke penjara, maka saya bisa ada di istana Firaun. Kalau saudara ngalamin saat ini, saya convince saudara, ucap syukur. Biar pembalas itu hak Tuhan. Ucap syukur, saudara, karena Tuhan itu mengasihi saudara. Dia sedang merancang saudara menjadi hal-hal yang baik. Hidup kita menuju sesuatu tujuan, yaitu kembali ke rumah Bapa. Tapi proses perjalanan itu yang saya namakan journey atau melodi, ada naik turunnya, saudara. Itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu sangat indah, saudara. Jangan saudara lewatkan. Pada saat hidup kita naik, hidup kita turun, pada saat kita ketawa, pada saat kita menangis, itu sangat indah, saudara. Itulah hidup saudara yang Tuhan sedang atur. Saat ini kalau saudara melihat segala pintu tertutup buat saudara, ada juga saudara mengalami kepahitan, kekecewaan, Tuhan menggunakan orang-orang tentu. Kalau saudara bisa melihat jemaat mula-mula di Yerusalem, di mana mereka terjadi penganiayaan, persecution, Philip saat itu ditekan, diikin oleh orang tertentu. Philip dia harus lari keluar, pergi ke Samaria. Dan ternyata di Samaria Tuhan memakai Philip dengan luar biasa. Ada sida-sida orang Ethiopia bertobat di situ, dipermandikan, saudara, dibaptis. Ada hal tentu. Kalau Philip tidak ditekan, dia nggak lari keluar, dia tetap ada di Yerusalem, Tuhan nggak bisa pakai Philip dengan luar biasa dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau kita nonton di film-film seperti saat ini, tank kita hilang, tiba-tiba kita udah ada di sana. Itu Philip, saudara. Philip ngalamin.
Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita siapkan hati kita saudara. Kita tahu kalau hidup kita ini adalah rancangan Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita ngalamin gak ada satupun yang kebetulan. Kita tahu hidup kita ada dalam telapak tangan Tuhan. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Kadang-kala kita down, kadang-kala kita up, kadang-kadang kita merasa kurang diberkati, kadang-kadang kita merasa kita diberkati, dipromosikan luar biasa. Itu semua dalam rancangan Tuhan saudara. Tuhan sedang membentuk kita untuk siap supaya kita bisa berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan gak mau kita stay diam di satu tempat dengan glory yang sudah kita terima, dengan kemuliaan yang sudah kita terima. Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi saudara, supaya kita bisa dimuliakan lebih. Tuhan memakai kita lebih lagi saat ini saudara. Untuk itu kita sedang dalam proses saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini Engkau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengeluh ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami nggak mengerti ya Tuhan. Orang-orang yang pernah kami sakiti ya Tuhan, orang-orang yang pernah menyakiti kami. Kami merancang hal-hal yang jahat dengan hati yang panas. Kami merancang hal-hal yang jahat untuk membalas dendam kembali ya Tuhan. Ternyata kami sudah di luar dari perancangan ya Tuhan. Kami yang gak mau seperti kayak Abraham yang berjalan di luar rancangan ya Tuhan. Akhirnya Engkau harus berpisah dengan Abraham selama 13 tahun. Kami gak mau hal itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau dekat bersekutu dengan Engkau setiap saat ya Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami saudara. Mari saudara, kita tutup mata kita saudara. Kita renungkan apa yang sudah kita lakukan sampai kita menyanyikan lagu ini saudara. Kaulah segalanya. Haleluya Tuhan, ini kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami sudah mengambil hak-Mu ya Tuhan, hak pembalasan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami gak berhak untuk membalas segala kepahitan, kejelekan kami dapat selama hidup kami. Karena Engkau sudah mengatur. Kami Tuhan, berikan hati yang baru kami bisa melihat segala kejadian yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Musik mengalir dengan pelan saudara.
hati saudara saat ini. Yesus ada di sini saat ini, saudara. Dia sedang melihat saudara. Saya tahu, saudara, kalau saat ini saya menyampaikan firman ini, ya, saudara, karena ada sesuatu yang akan terjadi, ya, saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara nanti, jangan sekali-sekali saudara kecewa. Jangan sekali-kali saudara mengeluh. Karena dia sedang merancang hal-hal yang baik. Dia sedang mau mengangkat saudara. Walaupun saudara sudah mengalami hal-hal yang sebelumnya bertahun-tahun yang lalu, saudara di hadapan dia saat ini mengaku dosa saudara. Ampuni orang-orang saat ini yang saudara benci. Ampuni orang-orang saat ini yang saudara sudah menyakiti saudara. Yesus saat ini sedang menunggu saudara. Saya mengerti saat ini kenapa saya harus menyampaikan firman ini, saudara. Jangan saudara kecewa kalau nanti saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Jangan saudara lari dari Tuhan kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena hidup saudara sedang dirancang, sedang dibentuk, sedang diproses untuk mendapatkan damai sejahtera, masa depan yang hilang gemilang. Saat ini saudara siapkan hati saudara, ucap syukur dalam segala perkara, karena itu yang dia mau. Karena saat saudara mengucap syukur dalam segala perkara, saudara mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara mengakui kalau dia adalah sutradara yang baik, dia yang menulis skenario hidup saudara saat ini. Dan saudara sebagai artis yang baik, saudara akan tarik keluar dari skenario yang dia sudah berikan. Saat ini saudara renungkan kembali. Di akhir zaman ini saudara, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi, tapi semua masih dalam rancangan Tuhan. Semua masih dalam rancangan Tuhan. Hingga sehelai rambut pun kalau dia tidak izinkan, gak akan gugur dari kepala saudara. Saudara adalah biji matanya dia. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi saudara. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Hallelujah.
kasih Tuhan. Firman yang begitu indah Tuhan, firman yang begitu powerful Tuhan, firman yang begitu menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya memang kami mengeluh, ada kalanya Tuhan kami menangis karena mengasihani diri kami Tuhan. Ada kalanya Tuhan kami bahkan menyesali Tuhan nasib kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan pada pagi hari ini Kau sudah bentangkan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, firman yang begitu indah. Oh melodi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu lagu yang indah bukan lagu yang datar, tetapi ada naik dan ada turun, ada naik dan ada turun, dan semuanya itu akan mendatangkan keindahan. Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan. Jikalau pada saat ini Tuhan kami mengalami satu nada-nada yang mungkin di bawah, nada yang begitu rendah sampai sulit dinyanyikan, nada yang begitu menyulitkan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Kau kuatkan kami Tuhan, menyadari bahwa ini sebuah melodi yang nanti kami akan diangkat tinggi Tuhan. Mampukan kami melewati nada yang rendah ini Tuhan. Mungkin berat, terlalu berat Tuhan, rasanya tidak mampu. Tapi kami percaya Roh Kudus, Roh penolong kami akan mengangkat kami Tuhan. Tuhan, mungkin nada yang rendah ini, nada yang kecewa, kecewa akan hidup kami Tuhan, kecewa akan kehidupan kami berkeluarga, kecewa akan pelayanan kami, kecewa di tempat pekerjaan kami. Tuhan, kami menyadari ini adalah sebuah nada yang rendah saja Tuhan, yang tidak lama Tuhan akan bawa menjadi melodi yang indah, yang tinggi Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan, satu pelajaran yang indah Tuhan, yang membalikkan pikiran kami Tuhan, yang mungkin selama ini kami hanya mengasihani diri kami, merenungi nasib kami, tetapi pada dasarnya Tuhan punya rencana yang indah, membawa kami ke tempat yang lebih tinggi lagi Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh disadarkan Tuhan akan melodi yang indah dalam hidup kami Tuhan. Bukan kami kena kutuk, bukan kami kesalahan kami Tuhan yang membawa Tuhan menghukum kami. Tuhan, memang kami sadari bisa jadi Tuhan menghukum, bukan menghukum, membiarkan mengajar kami. Tetapi seringkali kami merasa bahwa kami kena kutuk atas perbuatan kami. Bukan, tapi ini satu nada rendah yang kami akan lewati, nada yang indah Tuhan. Biarlah kesadaran ini menjadi kesadaran setiap kami Tuhan, sehingga dalam hidup ini tidak ada penyesalan, tidak ada saling menyalahkan, tetapi yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Berkati Pastor Jimmy Tuhan, yang sudah membawakan firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, sehingga Pastor Jimmy akan dipakai lebih lagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berbicara kepada setiap hati di tempat ini, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan terus bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hidup ini adalah hidup yang indah, hidup yang sangat indah, sebuah melodi yang indah.
Tidak ada kata penyesalan. Jikalau kami satu sekali berhadapan muka dengan Tuhan, maka kami hanya berkata, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan sebuah melodi yang indah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada sedikit pun yang kami sesalkan. Apakah itu suami, istri, pendeta, siapa saja, orang tua, tidak ada yang disesalkan. Karena itu sebuah melodi yang indah. Melodi yang indah yang Tuhan sudah nyanyikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sungguh luar biasa. Sehingga hidup kami mulai saat ini adalah hidup yang penuh damai sejahtera Tuhan. Hidup yang penuh sukacita ya Tuhan. Karena ada melodi yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tuhan, kami ingin mengakhiri Tuhan ibadah kami yang sungguh indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu menghadap tata Bapa di sorga. Jika saudara mendengarkan dan melakukan perintah Tuhanmu dengan baik-baik, maka segala berkat ini akan datang kepada saudara. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu secara berlimpah-limpah. Tuhan akan memberkati apa saja yang engkau kerjakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan membuat engkau naik dan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Dan janji Tuhan bagi orang yang benar, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kami memuji Kau besar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib, haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Lagi katakan sekali, kami memuji Tuhan kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan.
Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saudara, saya lupa ada satu lagi pengumuman. Bukan pengumuman, ini satu pemberitahuan bahwa ada CD dari Ibu Truli ya. Ibu Truli adalah seorang penyanyi rohani. Tuhan pakai suaranya untuk memuji Tuhan dan sudah di-record dalam sebuah CD. Dan Ibu Truli membawa satu tas berisi CD. Tadinya Ibu Truli bilang terserah saya, mau digratis boleh, mau bayar boleh, terserah saya katanya. Lalu tadi Yoki sempat memberikan usulan kepada saya bahwa bagaimana kalau kita kumpulkan saja berapa saja, jadi tidak dihargai berapa dolar karena ini bukan jual beli saudara, tapi biarlah saudara mengisi satu kotak, mungkin nanti disiapin kotak berapa aja untuk disumbangkan, di-donate. Saya kepinginnya seperti yang Yoki bilang, buat hamba-hamba Tuhan di daerah, ya. Karena hamba-hamba Tuhan di daerah banyak yang juga butuh uluran tangan kita, saudara. Dan nanti yang terkumpul berapa saja akan disalurkan ke hamba-hamba Tuhan yang khususnya di pedalaman di luar pulau, saudara. Saya kira Ibu Truli dan Pak Willy setuju ya, Bu ya. Dan itu nanti kita lakukan dengan sebuah kota. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan memberkati. Haleluya.